Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita belajar bahasa Inggris ya, unit 2. Prohibition, artinya larangan. Nah, kira-kira larangan-larangan dalam bahasa Inggris itu ada apa saja? Ya, tentu tidak jauh berbeda dengan bentuk larangan-larangan yang ada di Indonesia. Namun bedanya adalah kalau kali ini kita akan belajar mengenal bentuk larangan-larangan dalam bahasa Inggris. Oke, silakan dibuka buku LKS-nya halaman 13. Text 1. Dengarkan dan ikuti ya, biar cepat hafal dan bisa terbiasa untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Keep away artinya jauhkan. Don't park here, dilarang parkir di sini. Don't litter, jangan membuang sampah sembarangan. Don't pick up the flower, dilarang memetik bunga. Don't step on the grass, dilarang menginjak rumput. Don't speak loudly, dilarang berbicara keras. Don't eat and drink, dilarang makan dan minum. Don't open, dilarang membuka. Don't enter, dilarang masuk. Don't touch, dilarang menyentuh. Don't be noisy, dilarang berisik. Don't cheat, dilarang curang ya. Jadi biasanya kalau don't cheat, dilarang curang, itu biasanya waktu ujian, waktu ulangan. Nah, itu tidak boleh cheat, artinya tidak boleh curang, harus jujur. Nah, kalian bisa mengulang kembali beberapa dari prohibition yang sudah kita sebutkan bersama-sama. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Keep away, jauhkan. Don't park here, dilarang parkir di sini. Don't litter, jangan membuang sampah sembarangan. Don't pick up the flower, dilarang memetik bunga. Don't step on the grass, dilarang menginjak rumput. Don't speak loudly, dilarang berbicara keras. Don't eat and drink, dilarang makan dan minum. Don't open, dilarang membuka. Don't enter, dilarang masuk. Don't touch, dilarang menyentuh. Don't be noisy, dilarang berisik. Don't cheat, dilarang curang. Sekarang kita lanjut tes 2. Di situ ada gambar. Nah, dari gambar itu ada teks percakapan. Nah, coba kita simak kira-kira apa isi dari teks percakapan di setiap gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama. Di situ ada gambar seorang librarian. Librarian itu adalah pustakawan. Nah, pustakawan itu pekerjaannya adalah di perpustakaan untuk menata buku, kemudian untuk merekap atau melayani orang yang berkunjung ke perpustakaan. Dia butuh buku apa, nah itu dia bisa membantu untuk mencarikan. Oke, kita langsung simak saja percakapannya. May I eat and drink in the library, sir? Bolehkah aku makan dan minum di perpustakaan, Pak? No, you don't eat and drink in the library. Itu kurang
N ya. It makes dirty. Tidak, kamu jangan makan dan minum di perpustakaan. Itu membuat kotor. Okay, sure. Thank you. Ya Pak, terima kasih. Jadi memang kalau di perpustakaan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum karena bisa membuat kotor ya. Gambar yang kedua, can I open this door, Mom? Bisakah aku atau bolehkah aku membuka pintu ini, Bu? No, you don't open the door, please. It's broken. Jangan. Tidak. Kamu jangan membuka pintu. Itu rusak. Okay, Mom. Ya, Mom. Jadi tidak boleh membuka pintu karena pintunya rusak. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga. Di situ ada Siti, Udin, dan Edo yang sedang bekerja bakti di sekolah. Let's go to the class, Sinta. Mari pergi ke kelas, Sinta. Keep away, the floor of the class is wet. Jangan, ya, menjauh. Lantai kelas sedang basah. Okay, Sinta, thank you. Iya, Sinta, terima kasih. Gitu. Gambar yang keempat, di situ ada tempat parkir. Ya. Kita baca teks percakapannya. Don't park here, student. Jangan parkir di sini, murid. Ya, nggak boleh parkir. Why, sir? Mengapa, Pak? Because it is used to guest park. Karena ini digunakan untuk pengunjung taman. Selanjutnya yang terakhir ada gambar anak hendak masuk ke ruang kelas. Oke, percakapannya, don't enter to this room. Jangan masuk ke ruang ini. Why? Mengapa? Because it will be used to hold a meeting. Karena ini mau digunakan atau akan digunakan untuk meeting, untuk rapat seperti itu. Oke, next, text 3. Ya, text 3. Ini teksnya berkaitan dengan prohibition yang sudah kita pelajari di teks 1 sama teks 2 ya. Kita coba simak teksnya berisi apa saja. Oke, be notice. There are several notices at school. Kita punya peraturan di sekolah. They are located at different part of school. Semua itu bertempat di tempat yang berbeda di bagian sekolah. Ya, jadi letaknya itu tidak hanya di satu tempat, tapi aturan itu letaknya ada di mana-mana, ya, yang di bagian sekolah di mana-mana gitu. If we are in the library, jika kita berada di perpustakaan, there are two notices that are usually posted at the library. Ada dua peraturan yang digunakan di perpustakaan. They are don't eat and drink. Tidak boleh makan dan minum. And don't speak loudly. Dan tidak boleh berbicara keras.
Oke, jadi di perpustakaan itu tidak boleh makan dan minum dan tidak boleh berbicara keras. Lanjut. In the schoolyard, di halaman sekolah. There are 3 notice. Di sana ada 3 peraturan. They are don't litter. Jangan membuang sampah sembarangan. Don't step on the grass. Jangan menginjak rumput. And don't pick up the flower. Dan jangan memetik bunga. Lanjut, in the class. Ya, sekarang peraturan yang berada di kelas. Peraturan di kelas. There are 2 notice. Di sana ada 2 peraturan. There, don't be noise. Jangan berisik. And don't cheat. Dan jangan curang. Gitu. Oke, itu tadi peraturan-peraturan yang ada di sekolah, yang ada di perpustakaan, ada di halaman sekolah, dan kemudian juga ada di kelas. Dari teks 3 kita lanjut ke teks 4 ya. Di situ ada 5 pertanyaan. Yang nomor 1, how many notice are usually posted at the library? Berapa banyak peraturan yang dijalankan di perpustakaan ya. Ada berapa peraturan yang ada di perpustakaan? Nomor 2, what are the notice at the library? Apa peraturan di perpustakaan? Number 3, why does we can bring food and drink in the library? Mengapa kita tidak bisa atau tidak boleh membawa makanan dan minuman ke perpustakaan? Yang keempat, number 4, what are the notice in the schoolyard? Apa peraturan di halaman sekolah? Yang terakhir, number 5, nomor 5. What are the notice in the class? Apa peraturan di kelas? Sebutkan. Oke, gampang ya, karena tadi kita sudah mentranslatekan teks yang ada di bagian 3. Tinggal kalian menjawab 5 pertanyaan. Semua jawaban ada di teks 3 ya. Jadi tugas bahasa Inggris hari ini ada di unit 2, yaitu teks 4 ya, halaman 15. Oke, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.